Hello Miss, welcome back. Oh ya show kali kita ini ketemu lagi. Sama siapa nih Kak? Kak Cai. Kayaknya ada bintang tamu nih. Sebenarnya nggak bintang tamu, ini bintang lama bersemi kembali. Oh, Anjay. bintang tamu apa bintang iklan ya? Bintang iklan. Iya. Siapa namanya Kak tadi Kak? Akis. Akis kiri, Akis kanan. Kaki, oke. Oh aduh, jauh banget ya. Iya. Oke Kak, pengen tahu dulu nih Kak Akis tuh sebenarnya lagi kesibukannya apa Sibuk sekarang? apa? Cuma ambil iklan doang. Terus terakhir kemarin Amariana sih. Sama Rena. Itu yang Oh, yang gini-gini. Oh. Kamu jadi apain? Terus sama live streaming udah itu doang. Sama live streaming. siapa? Amariana. Riana. Iya, Riana. Kamu ngapain? Nama ininya apa? Riana. Secret Secret. of Riana. Secret of Riana. Iya. Iya, Secret of Riana. Itu kamu ngapain, Dek? Kamu jadi ininya yang Rahasia. Oh, belum keluar ya? Ah, emang Bukan, emang itu rahasianya. Rahasia internal, Iya, nggak boleh disebut. nggak bisa. Oke Kak, sebenarnya kita tuh dari kemarin lagi rame banget nih ngomongin soal perzodiakan kali ini nih. Nah, Kali ini zodiak apa? Hari ini. kali ini tuh ini top request kedua dari minggu kemarin. Aduh, kecolok mata gue goblok. Kemarin tuh sampai ada ngomor. Biasa ngomor perang tiket ya. Ini ngomornya request, pengen dong punya kita zodiaknya ini dong. Iya? Nah, ya minggu lalu tuh kemarin gua udah bahas sama Cipi soal Sagittarius. Sagittarius tuh top chair banget. Tapi kayaknya sih nih Top chair banget. Top Jangan chairnya apa? salah sama Capricorn. Nah, Iya. ini tuh bulannya deketan ya sama Capricorn. Ini Capricorn bulan apa? Desember juga, Desember akhir atau Januari. Gua Capricorn. Gua nggak hafal. Nah, kali ini kita pengen bahas soal Capricorn. Kak, zodiaknya lagi pas banget nih Kak Capricorn nih Kak. Oh iya. Akis Capricorn. Capricorn. Gua bisa salting nih. Mumpung lagi ada ininya juga, jadi salting nggak? Iya. Ada. Iya. Itu apa? Jangan bahas yang macam-macam ya. Oh enggak bahas ada gini. macam-macam. Itu apa sih? DJ. Wih. Oke, gue pengen baca dulu sedikit Oke. secara umum sifat-sifat yang dimiliki sama Capricorn itu apa aja. Jadi secara umum tuh orang yang berzodiak Capricorn memiliki sifat layaknya seorang pemimpin, bener nggak? Yes, true. Zodiak yang melambangkan kambing ini mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, ambisius, dewasa, dan setia kawan, bener nggak? Ambisius banget. Setia Ambis kawan banget. Ambis banget. Oke. Nah sekarang yang lagi diambisin tuh apa? Ambisiusin tuh apa? Ambisius itu kayak kalau kebanyakan Capricorn menurut aku tuh mereka kayak misalnya orang bisa ini nih. Lah kenapa gua nggak bisa? Gua harus lebih nih dari dia gitu. Oh, berarti ambisiusnya tuh kayak Nggak mau kalah. nggak mau kalah. Oh, berarti in competition in life gitu ya? Iya. Nice. Karakter dan sifat zodiak Capricorn lainnya ialah mereka sangat disiplin dalam bekerja, bener nggak? Bertanggung jawab juga dan bijaksana katanya. Yang orang-orang biasa bertanggung jawab dan bijaksana ini biasa kayak gini itu disayang bos Kak. Kamu udah sayang bos nggak? Bener. Berarti sampai sekarang nih sifat-sifat umum yang dimiliki Capricorn tuh benar-benar relate ya? Ada yang enggak sih kalau aku. Kadang ada orang yang bilang Capricorn tuh ada pesimisnya. Oh, oke nanti kita akan bahas siapa tahu di dalam sisi Biar lebih dalam. Ya, betul. Lebih apa Kak? Terus kalau orang bilang Capricorn dingin, itu dia akan dingin sama orang yang dia nggak kenal. Tapi kalau sama orang yang dia kenal dia gila banget. Oh. Kayak nggak mau diem, pecicilan. Iya, Tapi kalau iya, sama orang yang nggak iya. kenal, kayak orang bilangnya dia sombong banget Sombong. gitu. Dan katanya juga nih si Capricorn itu punya sosok yang cenderung keras kepala, kemudian dan kadang-kadang tuh suka pengen take over control. Bener nggak itu? Bener nggak? Semuanya, Lu nggak boleh take over control, lu tuh perempuan. Nggak boleh keras kepala. Kok lu ketawanya nggak bisa habis? Kayaknya bener semua tuh kayak. Tapi ya, Gue males banget bahas Capricorn. tapi gue jujur ya Kak, gue semalam calling dia, gue nggak tahu kalau zodiak dia Capricorn, bener ya? Iya. Iya, dan gue nggak tahu dan gue Gue juga nggak tahu ini bahas soal zodiak. jadi pas banget guys. Berikut ini sebelum kita pengen bahas lebih dalam lagi soal si Capricorn ini, kita pengen kilas semuanya dari sisi-sisi positif negatif yang dimiliki sama si Capricorn. Boleh? Boleh. Oke. Bumperin Negatif dulu atau positif dulu? Positif nih? dulu lah. Positif dulu. Nggak usah bumper mulu Kak, dikit-dikit lu mah bumper. Oke, Kak Cai silakan baca Kak. Oke, yang satu, memiliki tekad yang kuat.
Orang yang berzodiak Capricorn memiliki tekad yang luar biasa, namun cenderung keras kepala. Diam-diam mereka memiliki kekuatan dan keinginan yang dipenuhi rasa percaya diri yang hebat. Wah, percaya dirinya over nih, Kepedean. overconfidence. Biasa, tapi orang-orang yang overconfidence tuh ya biasanya dia tuh ini sih Kak, kayak selalu pede dalam mengerjakan sesuatu itu Kak. Walaupun belum selesai nih hasil akhirnya, tapi dia kayak Tapi dia udah pede aja gitu. Dia jadi kayak orang yang nggak peduli sama hasil akhir, betul nggak? Yes. Gila, Capricorn banget. Yang kedua. Kedua, silakan. Oke, Yang baca. kedua, Yang kedua mandiri dan pekerja keras. Oh, pasti. ya, Mereka yang berzodiak ini selalu berusaha keras guna mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi kalau misalnya mereka pengen, gue pengen ini nih, gue harus bisa nih. Nah, sekarang yang lagi lu pengenin apa? Iya. Apa? Yang lagi lu pengenin apa? Yang Gue pengen, Iya. gue pengen punya perusahaan gue sendiri. Amin. Gue pengen gak kerja sama orang, gue pengen gue jadi. Nah, karena lu mandiri dan pekerja keras dan lu punya ambisius untuk pengen punya perusahaan, nah perusahaan itu tuh lu mau bergerak di bidang apa? Di bidang apa? Pengen punya kafe sih. Oh. Terus oke. pengen kalau entertain janganlah, gue nggak bisa ngelawan dia. Nepok. Oh ya, gue nggak kelihatan soal ketutupan. Lu bisa nepokin di sana juga. Ini ini juga. Kiri kanan pakoet. Jadi itu ya sampai 2 poin ini semuanya masih benar ya Masih poin-poinnya oke ya. Masih. Jadi memiliki tekad yang kuat. Kalau gue ya, Oh iya benar, karena nggak Kan semua, nggak semua semua orang Capricorn. Capricorn tuh sama. Iya, benar. karena katanya kalau Capricorn Desember sama Capricorn Januari itu beda. Nah kamu di Januari. Aku Januari. Oh, memang gitu ya? Katanya Katanya. kalau Capricorn pesimis itu biasanya di Desember. Desember karena bentar lagi akhir bulan ya. Pesimis. Akhir tahun ya, tahun ya, Iya, Gua masih ada nggak Duit ya? gue masih Dikit ada lagi nih. akhir tahun Malah selesai. akhir tahun di Desember ada Natal sama tahun baru Iya, lagi. Aduh benar, duit gue masih panjang nggak tuh Pesimis, nafas ya. iya. Jadi dia pesimis. Iya, katanya Masuk akal beda. sih. Masuk benar akal, sih, masuk benar sih, akal. benar. Oke, yang ketiga Iya. yaitu praktis dan penuh strategi. Demi mewujudkan keinginannya, orang yang berzodiak Capricorn ini selalu memiliki strategi khusus untuk mengerjakan segala sesuatu, bener nggak? 50-50 sih. Oh, oke. Jadi kalau misalkan dari yang aku baca ini praktis dan penuh strategi ini biasanya Kadang orang-orang. juga suka gegabah. Nah, tadi aku pengen ngomong kayak gitu kan karena dia pengen bikin punya planningnya sendiri Kak. Karena dia dituliskan punya selalu memiliki strategi khusus. Nah, itu cuma punya dia doang. Jadi kadang-kadang tuh dia suka bikin menurut dia well plan ternyata tuh nggak well plan gitu. Yang keempat Kak Cai, boleh tolong dibacakan? Nggak, capek. Terkenal bersifat dingin. Bacakan jadinya. Kok gitu sih Kak? Oh, boleh. Lanjut oke. Terkenal bersifat dingin. Heeh. Oh iya. Iya, sama Iya sih, orang soalnya AC-nya lagi pas kesini. Oh iya benar sengaja gue bikin. Makanya Soalnya dingin. lampunya Oh dekat iya Kak. benar, panas. Iya benar. Iya, sama orang yang nggak dikenal. Oke. Orang yang memiliki zodiak Capricorn tidak suka banyak bicara dan cenderung pendiam. Mereka cenderung serius dan jarang sekali bercanda. Kaku dong. Tapi kalau sama orang yang dia udah kenal, iya. dia mah Ya, ngakak jungkir bocor balik gitu kan. anjir. Oh, Iya. berarti apa tuh ada istilahnya tuh yang introvert, extrovert yang beda circle gitu Kak? Cuma kebanyakan Capricorn ekstrovert sih. Extrovert ya. Tapi ya kebanyakan. Oke. Kak Cai mau bacain nggak Kak nomor 5 Kak? Iya, oke Oke deh. siap. Gue tangan gue ya. Udah mau nyubit ya? Udah mau nyubit. Konvensional. Oke. Orang Capricorn tidak suka dengan banyak perubahan. Mereka cenderung konservatif dalam hal berpikir atau bekerja. Mereka hanya bekerja mengikuti pola yang sudah ia biasa lakukan. Oleh karena itu, seorang Capricorn tidak mudah mengikuti tren. Oh, berarti nggak suka ikutin perkembangan zaman juga kayak misalkan sekarang lagi ada banyak orang kan Iya. lagi mencoba katakan kamu pengen punya perusahaan kan, nah banyak orang sekarang tuh pengen dapetin uangnya dengan ngikut-ikutin kayak saham atau gitu. Nah kamu ikutin atau enggak? Aku sekarang sudah tidak mengikuti. Oh. Tapi pernah. Pernah. Kita lanjut yang keenam, katanya Capricorn ini orangnya realistis. Capricorn itu nggak suka berandai-andai. Mereka tidak akan membuang waktunya untuk ngelamun dan menghayal tentang masa depan. Berarti ini nggak suka bengong di toilet nih Iya, biasanya nih. iya dong. Biasanya tuh toilet itu tuh banyak inspirasi loh. Nggak suka gitu ya Bang? Enggak sih, Oh, oke. melamun enggak sih. Oke. Daripada sibuk berandai-andai, mereka lebih senang langsung beraksi aja. Dan mereka cenderung skeptis. Mereka hanya percaya pada fakta dan bukti. Bener?
Berarti anaknya realita ya? Realita banget. Oh, Kak, biasa Tapi apa? orang-orang yang kayak gini nih. Ya harus bukti dong, Iya, jangan bener. berandai-andai. Jadi kalau misalkan doang. ada orang yang mencoba mendekati dia, realitanya harus sesuai sama yang dia inginkan. Iya. Iya. Tapi pernah menghayal Gua mulai males nih. Langsung deket. Loh, emang begitu kan kalau anaknya realita kan, realistis kan? Iya sih. Ya kalau kita Scorpio tuh anaknya suka mikir. benar. Suka berandai-andai, nanti kalau gua kayak gini ntar begini, nanti Iya. kalau sama dia begini gua itu kayak gitu kalau Scorpio tuh. Anaknya imajinatif. Kalau Capricorn gua harus gini nih gitu. Lebih ke harus. Harus. Iya. Akis boleh bacain yang kata Jung? Boleh. Melankolis. Capricorn memang terkenal dengan kebaikan hatinya. Hal itu didasari dari sifatnya melankolis. Ada kalanya Capricorn terjebak dalam perasaan mellow yang sulit diungkapkan hingga mengganggu pikirannya. Melo tuh yang dikit-dikit nangis nggak sih atau gimana sih? Iya, dia kayak apa ya, sensitif gitu Sensitif. loh. Dengar lagu sedih dikit nangis. Kadang lihat misalnya orang ngedance saja terus dia keren banget, bisa mellow sendiri. Oh, oke. Wah. Bisa- Bukan keren, tapi jadi mellow. Iya, maksudnya orang keren. Karena saking Gua bisa kerennya mellow gitu loh. Bener Gue nggak? bisa keluar air mata. Gue bisa sampai kayak gemeter, keren banget sampai keluar air mata. Jadi nggak sedih doang. Iya. Oh, berarti melankolis tuh nggak selalu bersifat yang sensitif banget. Oh, oke. Sensitif. Oke. Ini terkenal dengan baik hatinya. Emang benar, Pak? Gila, palanya langsung nengok ke sono. Pak, emang benar? Oke guys, jadi itu beberapa sifat-sifat positif yang dimiliki sama Capricorn. So far dari poin-poin tadi. Negatifnya juga banyak lah. Oh enggak, tapi kita tadi kan lagi bahas yang positif. Iya. Lagi yang positif. Kok udah buru-buru main negatif aja sih? Gimana kalau sifat negatifnya kita nggak usah baca? Nggak usah. Dari kamu aja. Dari kamu aja gimana? Kamu yang open deh. Menurut Capricorn, kamu tuh negatifnya apa? Negatifnya kalau gua ya, kadang gua sometimes pernah pesimis juga. Oke, sesuai dengan poin pertama Terus, kita. Yang pertama, oke. Overthinking itu gua banget sih. Overthinking, oke. Ya. Tapi mungkin overthinking semua wanita, ya nggak sih? Semua wanita boleh dijawab di komen bawah. Suka overthinking nggak Apa sih? setuju? Iya, apa iya. tidak? Iya. Overthinking. Tapi kayaknya cowok juga ada sih overthinking. Kita punya teman yang overthinking banget kok anaknya. Oh ya. Lebay. kenal nggak? Oh iya, lebay. Oh, Itu lebay. Oke guys, jadi kita pengen bacain sifat-sifat negatif yang dimiliki sama Capricorn. Sekali lagi ini belum tentu sesuai sama sesuai atau enggak karena Iya. orang yang mempunyai zodiak itu kata Kacai kan kemarin bilang belum tentu semuanya sama Benar. kayak gitu. Jadi ini adalah sekali lagi sifat-sifat umum yang dimiliki sama Capricorn. Yang negatif. Pertama boleh dibaca ini, Bu. Dia nggak tahu. Dia baca dulu soalnya. Baru belum baca udah ketawa. yang pertama pesimis sesuai yang gue bilang tadi, bener Yes, kan? yes. Saking realistisnya. Kenapa gue yang baca sih, Kak? Enggak apa-apa, biar seru aja. Seseorang Capricorn seringkali memikirkan hal yang negatif. Nah, itu dia yang overthinking yang gue bilang tadi. Hal yang terkadang membuat Capricorn pesimis apabila apa yang dicita-citakan melampaui kemampuan dirinya. Ah, maksudnya gimana tuh? Maksudnya dia tuh kayak dia lihat nih orang tuh Ada yang lebih dari dia. misalnya kayak kakak, wah kakak bisa pegang project gede nih. Gue tahu gue nggak bisa. Terus tapi gue jadi overthinking karena itu. Dan udah gue pesimis terus gue overthinking. Lebih ke nggak percaya diri. Lebih ke nggak iya percaya juga. diri, benar. Iya. Gitu. Tapi kan sebenarnya itu bukan. Tapi kalau misalnya kayak hal yang gue bisa lampaui, ya gue nggak akan mikirin ke situ. Tapi kalau udah lihat nih, wah, kayak gue nggak mungkin bisa. Tapi ini lucu sih Kak, ini lucu menurut gua sih Kak. Jadi sebenarnya Ada kayak poin-poinnya sih. iya, kayak bukan harusnya ya bukan kerjaannya dia, tapi dia mikirin, wah gua kalau kayak gitu sih gua pasti nggak bisa sih, udah kayak gitu. Lah kalau gua mah bukan job desk gua, bodo amat. Cuma karena Capricorn tuh kan kayak ada sifat yang nggak mau kalah sama orang lain kan. Makanya Oh, dia jadi punya iya, sifat iya, yang iya. kayak gitu. Oke. Yang kedua Kak Cai. Yang kedua ada sensitif. Jangan coba-coba bercanda dengan orang yang berzodiak Capricorn. Apabila ia tersinggung, ia akan merasa sedih. Senggol bacok cong. Iya melo, sensitif lagi. Capricorn memiliki hati yang lembut. Ia tidak suka menjadi bahan tertawan di antara teman-temannya. Jangan sampai lelucon kecil menimbulkan dendam di benak seorang. Asli sesensitif itu. Sebetulnya. Itu nggak gue banget tapi kalau yang ini. Tapi lu masih bisa kayak dibecandain kayak
Gue bercandain orang bercandain gue, Kak. Oh, masih chill ya berarti ya? Chill Chill, banget masih gue. chill banget. Berarti itu yang Desember kayaknya. Dan gue nggak sensitif. Desember. Udah mau akhir tahun. Udah mau kita makin Aduh. sensitif. Sensitif lagi kan. Iya. Oke, yang ketiga, Capricorn tuh katanya terkenal dengan keras kepala. Iya. Ya, oke. Oh, gitu. Saking ambisiusnya, terkadang seorang Capricorn kerap keras kepala untuk meraih tujuannya. Sangat sulit untuk mengubah atau mempengaruhi tekadnya, apalagi jika ia sudah mengambil suatu keputusan. Seorang Capricorn selalu berpegang teguh akan pendiriannya dan tidak ada orang lain yang dapat menggoyahkannya. Ini sih. Sekeras itu ya. Tapi menurut gue ini Tapi ini bukan keras kepala sama pasangan ya guys. Ini lebih ke untuk diri sendiri. Oh, tapi gue kalau ngebaca ini ya, ini buat gue bagus. Jadi dia sebenarnya nggak bisa kemakan doktrin orang. Bener. Yang keempat, Terlalu kritis. Capricorn terkenal dengan sifatnya yang perfeksionis. oke. Oleh karena itu, ia selalu menuntut kesempurnaan dalam dirinya. Tak heran jika ia menuntut orang lain agar mengikuti aturan. Wah, gila sih ini sih namanya. Kayaknya bener ya itu Ini ya. pemaksaan kehendak kalau ini sih Kayaknya lama-lama sih ya. bener ya itu Iya ya. nggak sih? Bener ya? Bener Ini Kak bukan Agis. kritis, ini memaksa. Iya bener gitu. Hmm, Kalau dari ketawanya sih iya ya, kayaknya sih kayaknya sih bener, ya bener, bener ya. Oke, kita baca yang kelima, Kak. Kak siapa? Kak Cai. Oh, Kak Cai, oke. Susah memaafkan. Widih, seorang Capricorn tidak mudah memaafkan kesalahan seseorang jika sudah terlanjur terluka, bahkan oleh kesalahan sekecil apapun. Ia kerap membawa luka itu dalam waktu yang lama, bahkan bisa timbul dendam apabila tidak ada permintaan maaf atau itikat baik dari orang yang melukai. gue sih langsung blok sih. Wow, asli Iya. bener dendam banget Bener dong berarti dong. ya. Gue pernah berantem sama teman gue. Terus gue jujur bilang sama dia gue putus pertemanan. Dan gue blok Instagramnya. Tapi setelah setahun ya kita baikan lagi sih. Cuma kita baikan lagi itu langsung ketemu gitu. Berarti emang gak ada second chance kalau ada satupun kesalahan yang dilihat sama Capricorn tuh langsung Iya, Di-cut. cut off. Susah juga, Pak. pegangnya say. Oke, yang keenam, penuh curiga. Bener nggak lu curigaan mulu anaknya? Overthinking yang gue bilang. Iya bener kan berarti ya sesuai ya. Anjay. Seorang Capricorn selalu penuh waspada untuk menghindari hal-hal buruk yang menimpanya. Oh tapi itu bagus dong, berarti kan bisa Biar ya. dia bisa jadi aware Iya. jadi orangnya. Oleh karena itu ia cenderung penuh curiga bahkan jika ada sesuatu yang berjalan terlalu mulus sekalipun. Nah, Tapi jangan salah loh. Insting seorang Capricorn tuh selalu benar oh iya loh. kan makanya tadi gue bilang kalau misalkan selalu waspada untuk menghindari hal-hal yang buruk berarti kan instingnya juga bagus. Iya. aware. Instingnya aku bener. Maksudnya aku suka punya firasat dan ternyata itu benar. Selalu benar itu. Selalu benar. Di atas Yes, 50%. tapi walaupun orangnya marah sama aku kayak ngerasa dia dituduh, ya tapi dengan kerasnya gue ya ternyata dia gue benar gitu loh. Intuisinya kenceng banget Kak. Jadinya dia selalu punya barrier karena Iya awareness terlalu maksudnya kenceng kayak gitu. mungkin karena keegoisan Capricorn kayak misalnya kalau misalnya dia punya pacar, ya dia nggak mau pacarnya tuh sama orang lain gitu loh. Semuanya juga nggak sama. Nggak dibagi-bagi, nggak dibagi-bagi, Wah. nggak dibagi-bagi dong. Ya maksudnya kalau misalnya sama temennya juga kayak terlalu sayang Oh, apa maksudnya gimana gini sih? kayak radius love dari 1 sampai 10, 10-10-nya buat lu gitu. Iya. Kalau buat teman jangan lu kasih sebesar apapun gitu. Iya. Oh, oke. Harus tetap lebih besar gua. Ya udah nggak usah pacaran sama gua guys. Yang ketujuh, ada pendiam dan misterius. Seorang Capricorn tidak mudah ditebak apa jalan pikirannya. Mereka jarang berkomunikasi dan membangun tembok tinggi dengan orang di sekitarnya. Mereka enggan bercerita tentang perasaan atau bahkan cita-citanya pada orang terdekat sekalipun. Kenapa? That's not me. Oh, that's not. Oh, Ini yang Desember kali ya. Desember, Karena bentar lagi mau Natal sama tahun baru. Kepikiran. Udah Kalian kok stres ya, overthinking banget sama Say. Desember ya? Kan Stres, kamu bilangnya iya. gitu. Ya tapi nggak yang jelek-jeleknya dikasih ke Desember. Oh iya benar. Ya, mohon maaf ya Capricorn Desember. Bercanda, bercanda. Gua belain lu. Oke. Akis baca yang ke-8 boleh nggak? Antisosial. Oke. Orang yang berzodiak Capricorn sering merasa tidak nyaman dalam kerumunan atau kelompok.
Ia lebih suka menyendiri agar tidak perlu banyak bicara atau berbahasa basi. Tak mengherankan jika seorang Capricorn menjadi individu yang antisosial. Tapi teman gua Capricorn ada yang kayak gini. Tapi gue bisa juga, gue juga kayak gini. Gue juga gini. Di tempat ramai tuh gue jarang, karena gue tipe orang yang nggak suka keramaian sebenarnya. Gitu, kayak misalkan lagi ke Dufan apa kemana, gue kan nyari tempat yang sepi tuh. Oh iya? Iya, gue karena kalau ngeliat orang ramai Terus lu tuh ke Dufan ngapain lu? makanya gue nggak suka ke Dufan. Nah gue tuh selalu berantem sama pacarku tuh ya kalau mau nonton konser. Yaudah lu nonton konser gue di hotel. Yaudah lu nonton konser gue di hotel. Oh, gitu. Iya. Show aja ya, nih ya show ya. Lagi ada konser apa misalkan. Pantesan kalau ada job kakak suka diem ya? Iya, karena gue nggak suka berisik, nggak suka yang kubrak-kubrak yang di kuping gue noise tuh gue nggak suka. Kan kita suka heboh soalnya. Iya. Kalau kacanya gitu juga nggak? Iya, gue juga kayak ke mall gitu kan, apalagi kalau mall rame, aku nggak mau. Terus kalau naik lift, kalau penuh, gue mendingan. Kalau penuh juga semua orang naik lift juga kagak mau kak. Iya enggak, maksudnya masih ya, coy. masih bisa gitulah. Oh, kayak misalnya masih ada 2 slot, walaupun itu lu nggak mau. nggak mau. Oh, oke. Oke, now Meal Pips, sekarang kita mau tahu cara untuk menaklukkan Capricorn. Mungkin Meal Pips ada yang lagi dekat sama Capricorn ingin menaklukkan, kita kasih tipsnya Atau nih. Atau enggak sudah in relation sama Capricorn juga bisa. Gimana sih cara menghandle-nya gitu kan? Oke, walaupun terkenal dingin, tapi bukan berarti zodiaknya berlambangkan kambing ini tidak suka ditakluk. Kambing itu tuh keras kepala loh kak. Iya, karena palanya keras kan sering Jadi adu suka kan. gitu-gitu. Nah, jadi kita pengen ngasih tahu nih, berikut ini ada 5 cara untuk menaklukkan hati seorang Capricorn. Nggak lebay. Nah, jadi kalau misalnya pengen deketin seorang Capricorn tuh nggak usah lebay dan memberi perhatian, tapi tetap konsisten, bener nggak? Yes. Kayak Kalau lebay kayak ilfeel gitu lah. Tapi kayaknya semua begitu deh. iya, gue juga baru pengen ngomong Tapi gitu. ada orang yang suka di Lebay. over, maksudnya kayak kalau dia nggak ngeliatin secara langsung gitu, terus kayak nggak keluar dari mulutnya, orang juga kayak ngerasa dia beneran suka nggak sih? Tapi maksud lu di sini tuh lebay itu kayak orang yang kan biasa kan cowok-cowok di gitu. sana over tapi suka kayak gombal kayak Iya, halo iya. pagi manisku cintaku Sunshine, my sunshine. gitu kayak gitu-gitu nggak? My sunflower, oh tanaman kali. Bener nggak kayak gitu? Cuan. Jadi buat milpips yang di luar sana jangan suka lebay, cukup Lebay. konsisten aja tapi sesuai tempo lah ya. Tapi jangan cool-cool banget juga. Serba Yang biasa-biasa salah. aja, nggak lebay. Jadi Yang mungkin kayak gini normal-normal kali, aja. kayak kalau umpamanya tiap kali kayak pagi sayang gitu. Iya, itu normal. Nah, udah. Semua orang. Oh, berarti Lagi sebenarnya Capricorn tuh suka sifat-sifat yang bentuknya classy, guys. Bener nggak? Yang orang-orang yang ya bukan yang terlalu rebel gitu lah ya. Bener. Oke, yang kedua kak, bacain kak. Kacai. Oh, Kak Sawi. Iya. Nggak ingkar dengan kata-kata. Bener nggak? Bener dong. Oh, berarti Maksudnya kalau misalnya Capricorn cewek, ya cowok kalau misalnya nggak omongannya yang dipegang apa lagi? Ya, ya ada. ada sih yang bisa dipegang Pegang siapa tuh? Pegang tangan, gitu maksudnya. kan, bahu, pundak, lutut kaki, gitu. Yang ketiga, ada tak mengumbar privasi di depan umum. oh ini mah gue juga nggak mau. Iya. Semua orang kayaknya. Semua orang Apa nggak suka. istilahnya apa tuh? Tak mengumbar depan umum. Ya privacy, lu udah ngapain aja sama pacar lu? Iya, sama yang over PD itu loh, yang kalau Over PD. yang pasangan kayak mesra-mesraan. Aduh, ada istilahnya gue lupa. Apa ya? Physical touch. Bukan. Nanti gue. Tit. Nih, ada. Ada istilahnya. Ada. Molly Over. tahu nggak apa? Jadi kayak di depan umum dia mesraannya lebay gitu, tanpa melihat. Tapi lu tau nggak itu ada undang-undangnya dan dilarang sama pemerintah? Oh, nggak tahu. Itu ada undang-undangnya lu. Jadi kalau udah ada lu melakukan tindak baru kan baru undang-undangnya Oh, baru. baru. Jadi kalau lu melakukan tindak kemesraan yang berlebihan dan sudah mengganggu orang di sekitarnya. Nah, tuh buat yang pacaran di taman tuh. Iya kan nggak boleh mesra-mesraan di taman. Ya kan. Pokoknya di mana kalau mesra-mesraan nih kalau boleh tahu. Nikah dulu lah. Oh, nikah dulu.
Yang keempat, jadi kalau kamu pengen deketin Capricorn, kamu harus jadi orang yang bisa diandalkan. Bener nggak? Cuaks. Karena Capricorn itu mandiri. Kalau misalnya nggak Nah, dapet itu pacar yang nggak bisa diandalin, ya buat apa? Dia juga bisa apa-apa Bisa sendiri. Iya, betul-betul. Jadi memang kalian tuh harus jadi orang yang bisa diandalkan. Kadang-kadang orang yang kayak gini-gini tuh punya struktur buat jalan kehidupan gitu, Kak. Kayak misalkan kalau lu mau jalan-jalan keluar kota tuh, dia itinerary-nya udah punya sendiri, Kak. Iya. Kayak gitu. Jadi lu nggak jadi kayak Besok harus bangun jam berapa, kemana aja. iya, karena dia biasanya orang-orang kayak gini nggak bisa kayak gini. Lagi di Bali nih Kak, ceritanya bangun pagi. Hari ini kemana ya? Aku kamu aja deh. Wah itu bete banget tuh Capricorn. Oh iya. Iya lagi. Kayak gitu. Kayak udah tiba-tiba. Ya at least lu mikir juga lah. Iya, iya. Jangan kita semua. Iya gitu. Jadi harus bisa jadi orang yang diandalkan. Yang kelima, tak tebar pesona. Betul. Mau itu perempuan maupun laki-laki berzodiak Capricorn, mereka sama sekali nggak suka ketika orang yang mendekatinya tebar pesona kepada orang lain. Bukan karena cemburu, tapi lebih kepada dirinya yang menilai kalau sama sekali nggak ada keseriusan pada pendekatan yang dilakukan. Jadi harus paham bagaimana menjaga jarak agar Capricorn nggak pergi karena menilaimu cuma main-main. Nah ini tuh nyambung nih Kak sama poin yang bisa diandalkan Kak. Dari segala aspek, dan nggak cuma jalan-jalannya doang, ya kan ya? Tapi kayak semua orang lah, males Semua orang sama sih. Iya, orang yang rata-rata semua tebar-tebar orang. pesona Iya, gitu iya, kayak ilfil nggak sih? Bener. Iya. Kayak gitu. Kayak semua zodiak deh. Nggak Semua suka. zodiak ya. Berarti udah pernah sama semua zodiak. Zodiak. Gila. Semua zodiak, coya. Coya. Oke, jadi itu adalah sifat positif dan negatif dari yang Capricorn, dan kita juga kasih tahu gimana fakta-fakta kalau kamu tuh pengen ngedekatin zodiak Capricorn. Nah, ini yang selalu dicari-cari nih Kak. Sama Meal Pips. Kak, udah Milk jam Tips. 5 gua harus pulang. Oh iya udah nggak apa-apa. Iya lagi. Tapi kita tetap bacain kok. Oke. Nah, Kak Cai, Iya. bacain aja Kak. Oke, fakta tentang bercinta dengan Capricorn. Tuh, nikah dulu ya guys. Nah, Tadi kata nikah Kakis, dulu. nikah dulu. Harus nikah dulu. Nah, orang berzodiak Capricorn kerap dilihat sebagai persona yang rumit dan picky. Namun ketika Anda tahu kuncinya, Sedap. ya, kepuasan di ranjang adalah jaminan. Gue suka banget. Benar? Yang Gue sudah suka married. banget nih. Gue suka banget nih. Kepuasan di ranjang adalah jaminan. Iya. Berarti kalau nggak puas, uang kembali nggak? Uang kembali. Uang kembali. Wah, mantap sekali. Berarti Capricorn harus test drive dulu nih sebelum merit ya? Hah? Gimana tuh Kak? Sebelum merit tadi aja bilang. Kalau misalnya dia bilang kepuasan di ranjang ada, Iya, gua bener kan nggak juga. tahu. Gua kan Bener, nggak tahu. bener, Gua bener. kan belum merit. Bener. Oke, Orang beli mobil aja test drive. Nah, dia test drive dulu nih Iya. Capricorn. Jadi untuk bisa sejajar dengan pemilik zodiak kambing ini di ranjang, jadi kita akan bahas soal fakta-fakta apa aja yang Milpip harus tahu saat ngedeketin si Capricorn. Ih, takut banget. Pertama, ada kepuasan sampai napas terakhir. Anjay! Kayak perang ya, Milpip. Perang. Sampai titik darah penghabisan Guys, itu. ini baru fakta pertama aja dia Gila. sampai napas habis. Ibarat tuh sampai yang Kayak bengek. lu tahu ada istilah Berarti harus sediain oksigen. ya? Kalau Sampai main. bengek. Karena Apalagi sampai orangnya napas asma terakhir. ya. Tatapnya oksigen. Ya, iya bener Pak. Berarti napasnya nambah lagi dong. Iya bener. Aduh. Jadi akhir-akhir nih. Lanjut lagi. War terus, Sesi kedua, war. sesi ketiga. Oh, salah. Iya. Oke. Capricorn akan meyakinkan Anda bahwa tak ada yang lebih baik seksnya dibandingkan Capricorn. Nih. Oh iya. Wah, nomor 2 nih Capricorn banget nih. Oh ya kah? Dia belum dikasih penjabarannya, dia langsung ke nomor 2. Lu bacain nomor 2, Kis. Jiwa petualang, bener nggak? Bener. Duh, gua suka banget. Tapi jiwa ini petualang. dalam hal seks kan? Seksual. heeh. Bukan. Itu Iya, orang baca tadi dia bilang dong, fakta-faktanya. coba. Kan kita lagi bahas Fakta-fakta. bahas Ya, tentang itu. kalau soal seks gua nggak tahu, gua masih 17 tahun. Nggak jadi deh. Jadi deh.
Ini yang Kak Akis maksud tuh jiwa petualang yang secara ini kan. Iya, karena Iya. gue sering lihat di Instagramnya dia memang suka outbound dia, suka keluar. Makanya dia bilang, oh nih bener banget nih poin kedua. Ranjang adalah wahana petualang buat Capricorn. Tahu ya? Di luar ranjang mereka begitu kalem, tapi saat di ranjang Bisa Anda hiking deh harus tuh. bersiap untuk berpetualang plus eksperimen. Anjir. Di awal mungkin Anda bakal shock sebab ada saja yang mereka usulkan termasuk sedikit nuansa BDSM dan King. ada yang tahu nggak itu? King, nanti akan Kak Cai jelaskan King. Mau pakai penutup mata atau tangannya diikat? Kinky kan? Kinky. Iya, kinky tuh kayak umpamanya, ya itu contohnya kayak ditutupin matanya atau diikat atau ada Pakai bulu-bulu. Nah, pakai bulu-bulu digeli-geliin, Iya. pakai latex. Kalau keringet nggak nyerap itu latex. Oh, di badan. Di badan. Jadi Jadi kalau nempel kurak. iya, tapi ada, Pak. Oh, ada. Ya, yang cewek kayak suruh cowoknya pakai latex bener. Tapi ya udah abis itu main. Tapi berisik. Iya, Karet gitu kan. Oh ya. Iya. Itu kinky. Kinky orang-orang beda-beda. Nah, itu jadi faktanya ada kepuasan sampai napas akhir, yang kedua ada jiwa pertualang, yang tiga adalah si Capricorn ini kalau lagi di atas ranjang itu nggak suka hal-hal yang sifatnya terburu-buru, Kak. Gue nggak ikut-ikutan. Oh, jadi take times ya. Iya. Menikmati Menikmati. kayaknya. Jadi meskipun suka bertualang dan bereksperimen, Capricorn bukan penyuka sesi bercinta yang buru-buru. Oh, sebenarnya bukan suka yang apa? Quickie kayak gitu. Di awal segala sesuatunya sudah terencana dan bisa diprediksi begitu tiba di medan perang. War kali itu. Ia bakal memimpin permainan sesuai dengan laju biasanya. Nah, dia kan suka pengen jadi pemimpin, jadi dia selalu pengen yang nge-lead gitu. Tapi kalau dalam hal di luar bercinta atau kegiatan seksual, bener nggak suka buru-buru? Nggak suka buru-buru. Iya. Kayak misalkan pendekatan, misalkan lagi ada yang deketin. Oh nggak juga sih. Enggak juga. Aduh, gue geli. Jangan. Biar adil. Oh, biar adil. Oke, yang keempat Kak Cai. Suka di atas. Iya. Takoet. Cowgirl ya. Oi. Bisa dibilang Capricorn ini adalah CEO para zodiak. Anjrit. Sebagai salah satu cardinal signs, Capricorn memang terakhir sebagai pemimpin. Posisi seks yang mengakomodasi jiwa kepemimpinan mereka jelas posisi yang kebanyakan posisi-posisi lo. Bilang aja Di atas. paling suka ya di atas sudah. Iya benar. Tapi benar nggak selalu ini di luar sex life lagi ya? Suka di atas. Di loteng. Di luar seks. Enggak maksudnya Bener dia suka di atas karena suka bertualang. outbound, Iya. kan? Maksudnya suka pengen jadi top of the top in everything in life gitu. Bener nggak? Itu kenapa nunjuk-nunjuk cuak maksudnya? Gue nggak ikut-ikutan soalnya. Kan tadi gue bilang nggak, bukan di dunia bercinta atau dunia seks, tapi di luar Dunia- keseharian iya. gitu. Emang lu pengen jadinya orang yang selalu ada di atas gitu. Iya, karena kan yang kayak gue bilang tadi, kenapa gue nggak bisa jadi orang itu? Jadi gue harus bisa lebih dari dia nih. Oh, iya bener. Makanya saat lu pengen lebih dari dia, lu pengen di atas gitu ya. Hai. Ingin selalu di atas. Iya. Nggak mau di bawah. Coba dong baca yang kelima ini dong Kakak Akis dong. Dominasi di ranjang. Capricorn mampu mendominasi diskusi dengan segala argumen dan opini mereka yang begitu logis. Bagaimana dengan di ranjang sebenarnya tidak beda jauh. Namun apa yang mereka lakukan bukan sesuatu yang asal dan jelas membuahkan hasil. Sebaiknya Anda cukup menyerahkan diri atas kontrol dan dominasi mereka di ranjang. Kayak lebih pasrah ya. Buat suami gue Pasrah. besok nih. Lo Gua gas. Buat suaminya besok nanti gua gas. Iya. Sedap. Kayak ngebaca ininya Capricorn tuh memang dia bukan orang yang suka di-treat Kak. Tapi dia sukanya nge-treat. Berarti nggak Tapi bisa gue ketemu belum Scorpio. pernah nih. baca, maksudnya gue suka baca-baca soal zodiak kan, soal Capricorn nih. Tapi gue baru kali ini loh baca yang soal seksnya Capricorn. Sebelumnya paling cuma kepribadiannya, positif negatif. Yang tadi itu ya? Iya, yang hal-hal besarnya doang. Yang ini baru kali ini.
Bagaimana menurut Anda? Saya terkejut. Virgo juga suka nggak cocok tuh. Suka nggak cocok? Iya. Ada pengalaman apa nih sama Virgo nih kalau boleh tahu nih? Langsung disensor Nomor guys. 3. Nomor 3. Oke, jadi dari semua diskusi tadi ngobrolan kita nih dari sifat positif negatif, cara mengalahkan zodiak ini sama seksualitas. Menurut Kak Kis relate atau enggak? Mungkin kalau di Kalau bidang sex soal life seks enggak gue ya. nggak tahu ya. Tapi kalau soal positif negatif, relate. Ada juga yang nggak relate karena kan ya sifat orang juga beda-beda Beda-beda, kan. betul. Nggak mungkin yang kayak lu Capricorn lu harus jadi yang di website bilang Capricorn tuh begini, lu nggak harus begitu gitu. Nice meal pips. Gue penasaran deh. Sebenarnya si Capricorn, kamu pernah suka ngikutin nggak si Capricorn ini sebenarnya cocok sama siapa gitu? Pernah ngikutin nggak? Capricorn. Karena aku cocok belum sama- mempelajari. Aku juga nggak ngerti kalau soal itu. Tapi kalau gue dari ngeliat ini semua nih ya Kak, dari semua yang tadi